Oke, welcome back di Antimortem Channel. Kali ini kita akan bahas tentang band hardcore Minor Threat. Let's light this sucker up. Enough smoking dope and come on. You guys ready? Oh, let's party. Minor Threat adalah band hardcore punk dari Amerika yang dibentuk tahun 1980 di Washington DC oleh vokalis Ian MacKaye dan drummer Jeff Nelson. MacKaye dan Nelson juga pernah memiliki band bersama sebelum Minor Threat dibentuk. Mereka merekrut basis Brian Baker dan gitaris Lyle Prislar untuk membentuk Minor Threat. Mereka menambahkan anggota kelima, Steve Hansen, pada tahun 1982 yang bermain bass, dan sementara Baker beralih ke gitar kedua. Band ini berumur relatif pendek, bubar dan gak sampai 3 tahun bersama. Tetapi mereka memiliki pengaruh yang kuat dalam munculnya scene hardcore punk di Amerika, baik secara gaya, style, maupun dalam membangun prinsip DIY untuk distribusi musik maupun memperluas kancah panggung mereka. Lagu mereka yang berjudul Straight Edge menjadi awal gerakan Straight Edge yang menekankan gaya hidup tanpa alkohol, drugs, dan free sex. Semua rekaman Minor Threat dirilis di label musik MacKaye dan Nelson sendiri, Discord Records. EP mereka Minor Threat yang dirilis tahun 1981 dan Out Step tahun 1983 disebut sebagai tonggak sejarah dalam genre hardcore punk. Membentuk Minor Threat pada tahun 1980, vokalis Ian MacKaye dan drummer Jeff Nelson masing-masing bermain bass dan drum di band The Teen Idols saat bersekolah di Wilson High School. Selama 2 tahun mereka bareng di scene hardcore punk Washington yang sedang berkembang kala itu. Teen Idol telah memiliki banyak penggemar, termasuk penggemar terbesar kedua setelah band Bad Brains pada eranya. Setelah bubarnya Teen Idols, mereka menggunakan uang yang diperoleh dari band tersebut untuk membangun Discord Records, sebuah label rekaman independen yang akan menaungi rilisan Teen Idol, Minor Threat, dan banyak band punk Washington lainnya. Penampilan pertama mereka pada Desember 1980 di hadapan kurang lebih 50 orang pada gigs lokal sebagai band pembuka Bad Brains, Black Market Baby, dan SOA. Lagu Straight Edge dari EP pertama band ini turut menginspirasi lahirnya gerakan subculture Straight Edge dengan lirik menyampaikan perspektif tentang pilihan pribadinya MacKaye untuk menjauhi alkohol dan drugs. Kondisi ini bertentangan dengan kebanyakan musisi rock saat itu. Meskipun lagunya tidak ditulis sebagai manifesto atau set of rules, namun banyak band yang terinspirasi oleh gagasan tersebut dan menggunakannya sebagai manifesto. Personil band Minor Threat menyatakan bahwa mereka tidak pernah bermaksud untuk memandang Straight Edge sebagai sebuah movement. Out of Step, sebuah lagu Minor Threat dari EP kedua mereka, lebih lanjut menunjukkan POV tentang positive culture. Beberapa anggota Minor Threat lainnya, khususnya Jeff Nelson, keberatan dengan apa yang mereka anggap sebagai sikap angkuh MacKaye dalam lagu tersebut. Lirik Don't Fuck memicu perdebatan luas, yang kemudian diklarifikasi oleh Ian bahwa maksudnya adalah komentar tentang sikap masyarakat terhadap seks predator atau seks kasual, bukan tentang tindakan itu sendiri. Lagu fenomena lainnya, Guilty of Being White, membuat beberapa kritikus menuduh bahwa lagu tersebut merupakan lagu yang rasis. Tetapi MacKaye dengan tegas membantah niat tersebut dan mengatakan bahwa beberapa pendengar salah menafsirkan kata-katanya. Dia mengklaim bahwa pengalamannya bersekolah di Wilson High School dengan populasi siswanya 70% berkulit hitam menginspirasi lagu tersebut. Di sana, banyak siswa yang mengejek MacKaye dan teman-temannya. Dalam sebuah wawancara, MacKaye menyatakan bahwa dia tersinggung karena beberapa orang menganggap lirik tersebut mengandung konotasi rasis. Saya tidak pernah berpikir sebagian teman saya yang saya nyanyikan ini akan benar-benar direnungkan liriknya atau bahkan mendalaminya. Bahkan, band thrash metal Slayer kemudian mengcover lagu tersebut dengan literasi terakhir lirik. Guilty of Being White diubah menjadi Guilty of Being Right.
Saat perilisan EP 7-inch kedua mereka, Out of Step, band tersebut sempat bubar ketika gitaris Lily Preslar pindah ke Lyoness untuk meneruskan kuliahnya. Preslar merasa sangat canggung untuk beberapa latihan yang penuh gejolak. Selama periode itu, Mickey dan Nelson membentuk band proyek studio mereka bernama Screwball pada tahun 1981 dengan mengeluarkan 2 lagu yang juga berlatar hardcore punk yang dirilis sebagai rilisan ke-50 Dischord Records. Sebagai cerminan dari meningkatnya perselisihan di antara mereka, selama band ini tidak aktif, personil lainnya, Brian Becker juga sempat bermain gitar untuk band Government Issue, dan muncul EP Make an Effort yang bergenre psychedelic rock. Pada Maret tahun 82, atas desakan HR dari Bad Brains, Preslar digiring untuk meninggalkan kuliah untuk kembali ke Minor Threat. Band yang bersatu kembali ini menampilkan susunan personil yang lebih proper. Steve Hatzkin bergabung sebagai pemain bass dan Becker beralih ke gitar kedua. Ketika lagu Out of Step direkam ulang untuk LP Out of Step, recording engineer Don Zintara secara tidak sengaja merekam pertengkaran antara drummer Nelson dan Mickey dan direkam dengan sempurna dan akhirnya dimuat dalam lagu tersebut. Menurut buku Mark Anderson dan Mark Jenskin dalam Dance of Days, 2 Decades of Punk in the Nation Capital, pertengkaran ini mereka katakan tanpa menyadari bahwa itu sedang direkam dan hasilnya menjadi sebuah memoir yang lekat dalam lagunya. Minor Threat bubar pada tahun 1983. Perbedaan prinsip dan ide kreativitas adalah faktor utama dalam perpecahan tersebut. Preslar dan Becker menjadi penggemar berat U2 dan menginginkan Minor Threat untuk mengejar arah musik yang serupa. Menurut Becker, saya ingin memainkan pertunjukan yang lebih besar. Saya ingin lebih sering tur, sedangkan Minor Threat adalah band punk yang kecil. Prinsip tersebut tidak sejalan dengan apa yang ada dalam pikiran Ian MacKaye, karena menurutnya, yang selama ini dijalankan bukan hanya bagaimana bermain musik, tapi bagaimana komunitas ini menjadi komunitas yang dipandang dan memiliki impact ke depan. Termasuk bagaimana Ian menjaga apa yang dibangun dalam Dischord Records dalam menjalin hubungan pertemanan dengan band yang dirilis label rekaman tersebut. Perpisahan itu, MacKaye mengatakan bahwa ia tidak meninggalkan hardcore, tetapi justru hardcore lah yang meninggalkan dirinya. Menjelaskan hal ini, dia menyatakan bahwa saat gigs yang menampilkan Minutemen tahun 1984, seorang penggemar memukul wajah adik laki-laki MacKaye, Alex, dan dia membalas pukulan penggemar tersebut. Kemudian menyadari bahwa kekerasan itu sangatlah memalukan, dan dia melihat tindakan yang telah dilakukannya sangatlah bodoh. MacKaye mengklaim bahwa setelah kejadian tersebut, dia memutuskan untuk meninggalkan dunia hardcore. Pada Maret 1984, 6 bulan setelah band tersebut bubar, EP Minor Threat dan In My Ass dikompilasikan bersama dalam rilisan ulang sebagai album Minor Threat, dan kompilasi arsip Complete Discography menyusul pada tahun 1989 dengan tambahan 2 lagu yang sebelumnya belum pernah dirilis, disajikan dalam kompilasi 20 Years of Dischord pada tahun 2002. Kehidupan para personil Minor Threat pasca mereka bubar juga tidak jauh dari dunia musik. MacKaye membentuk Fugazi, Becker membentuk Bad Religion, Preslar sempat menjadi anggota Samhain dengan Glenn Danzig, Nelson membentuk band rock alternatif Three and the Highback Chairs, dan Hatzkin membentuk Second Wind bersama Rich Moore, mantan kru Minor Threat, dan ia memproduksi EP pertama dari band, Tool. Sekian review tentang Minor Threat, band besar yang berumur pendek namun tetap berpengaruh pada skena sampai dengan saat ini. Band apa lagi yang ingin kalian review? Tunggu episode selanjutnya, dan jangan lupa subscribe, komen, dan like, dan sebarkan, share tentang apa yang kalian tahu dalam episode ini. Terima kasih.